Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa taufiqillah. Di mana saja antum berada, kita akan melanjutkan dari pembahasan kisah para nabi dari Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Yang dijelaskan tentang di sini Baitul Atiq ya, di surah Al-Hajj 26 sampai 27 dan juga Ali Imran 96 sampai 97. Kita lihat penjelasannya bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan kisah hambanya, yaitu Rasulnya, Khalilnya ya, pilihannya, kekasihnya, imam bagi orang-orang yang lurus serta bapak para nabi ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya ia telah membangun Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, yang merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah telah menentukan tempatnya, yakni Dia telah membimbing dan menunjukkan letaknya kepada Ibrahim. Jadi inilah bagaimana bimbingan dari Allah, bahwasanya ketika akan dilaksanakannya atau dengan adanya Baitul Atiq ini bimbingan untuk ibadah ya. Nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam itu juga pertama kali ketika kesempatan hijrah itu apa coba yang dibangun? Masjid ya. Jadi yang dibangun itu adalah masjid sebagai pusat, pokoknya pusat ibadah ya, termasuk juga pusat ekonomi, bahkan pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Tapi semua itu berawal dari masjid. Jadi itu adalah pokoknya bagaimana Allah mengayokan agar Ka'bah dibangun juga oleh Ibrahim ya. Kemudian telah kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya bahwasanya Allah telah membimbing Ibrahim dengan wahyu yang berasal darinya. Jadi itu adalah wahyu ya. Jadi jelas bagaimana pembangunan Baitul Atiq atau Ka'bah ya, itu adalah wahyu. Telah kami sebutkan berkaitan dengan permulaan penciptaan langit ya, bahwasanya Ka'bah berhadapan langsung dengan Baitul Ma'mur. Sekiranya Baitul Ma'mur itu jatuh, niscaya akan mengenai tepat di atas Ka'bah. Demikian halnya dengan tempat-tempat beribadatan yang ada di ketujuh langit. Sesungguhnya yang diungkapkan oleh
sebagian salaf bahwasanya di setiap langit terdapat sebuah rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah oleh setiap penjuru langit tersebut, gitu ya. Jadi jelas sekali bagaimana setiap langit itu ada tempat ibadahnya tersendiri, ya gitu. Termasuk di muka bumi ini bagaimana tempat ibadahnya, dan di atas Ka'bah itu kan terus menerus juga di langit-langit yang lainnya kan sebagaimana rumah Allah demikian, ya gitu. Di Baitul Ma'mur para malaikat itu bergantian, ya, berpuluh-puluh ribuan, ya. Kalau seingat saya itu 70.000, ya, yang bergantian untuk apa? Untuk beribadah di sana, gitu. Jadi malaikat itu kan beribadah di sana bergantian, gitu ya. Maka bagaimana fitrah mereka yang selalu beribadah, yang tentunya disinilah kekuasaan Allah, ya. Allah menjadikan Baitul Ma'mur itu ditahan dengan genggamannya sehingga tidak jatuh, ya. Karena kalau jatuh pasti tepat di atas Ka'bah tuh, ya, jatuhnya. Kebayang, ya, Pak, jatuhnya. Namun di sini bagaimana kekuasaan Allah, ya, kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang senantiasa beribadah di rumah-rumahnya. Hah? Di atas Ka'bah jatuh? Enggak, maksudnya ada tempat ibadah yang lain. Tempat ibadah contohnya Baitul Ma'mur itu kan di langit itu kan tempat ibadahnya. Setiap malaikat kan bergantian untuk beribadah di sana. Nah, kalau itu jatuh, itu tempatnya itu tempat jatuhnya pasti tepat di atas Ka'bah tuh. Nah, itu. Iya, jatuhnya. Orang yang di Ka'bah berarti ngarepna ka wetan, ya. Salat. Ya, gitulah. Allah alam. Nah, bentuknya seperti Ka'bah yang digunakan oleh penduduk bumi untuk beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun sebuah rumah yang digunakan penduduk bumi untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana halnya tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh para malaikat untuk beribadah kepada Allah di langit, ya. Yaitu Baitul Ma'mur. Allah Ta'ala menunjukkan tempat yang akan digunakan untuk membangun rumah tersebut yang telah disiapkan sejak penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang tertera dalam kitab As-Sahihain atau Bukhari Muslim, ya. Jadi sudah jelas nih, ya, bagaimana dikatakan dalam hadis, sesungguhnya tanah ini telah dijadikan tanah haram oleh Allah sejak hari penciptaan langit dan bumi. Tanah ini adalah tanah yang diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat. Maksudnya tanah yang dimuliakan, ya. Tanah yang dimuliakan yang digunakan untuk beribadah, ya, gitu. Kan secara bahasa tanah haram bukan artinya haram ditempati, bukan, ya. Tapi maksudnya yang digunakan untuk ibadah, ya, yang dimuliakan, yang dihormati, gitu. Ya, dia diagungkan lah, gitu kan. Bahasa kita mah dihormati, ya, ta'zim, gitu. Dan juga telah tertera dalam hadis yang sahih dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa Baitul Atiq telah dibangun sebelum masa Ibrahim Al-Khalil. Adapun
bagi orang-orang yang berpegang pada pendapat bahwa Baitullah telah dibangun sebelum masa Ibrahim dengan berdasarkan pada ayat makanal bait, di tempat Baitullah. Maka sesungguhnya dalil tersebut tidaklah kuat dan zahir, sebab yang dimaksud oleh ayat di atas bahwasanya tempat Baitullah tersebut telah ditentukan berdasarkan ilmu Allah. Jadi itu juga berdasarkan ilmunya atau berdasarkan pengetahuan Allah gitu ya. Telah menjadi ketentuan Allah ya, tempat diagungkan oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga Ibrahim alaihissalam. Telah disebutkan bahwa Adam membuat kubah di tempat tersebut. Para malaikat berkata kepadanya, kami telah melaksanakan tawaf mengelilingi Baitullah sebelummu. Bahtera Nuh mengelilingi Ka'bah atau Baitullah selama 40 hari itu. Itu Bahtera Nuh ya. Bahtera atau perahunya Nuh itu mengelilingi Ka'bah selama berapa hari? 40 ya. 40 hari. Itu disebutkan demikian. Dan lain sebagainya. Namun semua kabar-kabar tersebut dari Bani Israil ya. Nah, di sini disebutkan ya, adalah Israiliyat. Telah kita tetapkan bahwa semua kabar dari Bani Israil tidak dapat dipercaya atau kita juga tidak bisa mendustakannya. Maka kita tidak dapat menjadikan hujjah ya, dari keterangan tersebut. Namun bila kabar-kabar tersebut bertentangan, maka tentunya itu adalah tertolak jelas ya. Jadi kan ada 3 dari kabar Bani Israil itu, ada yang mesti kita imani ya, ada yang mesti kita tolak, ada yang ya pertengahan, tidak kita imani, tidak kita dustakan juga gitu. Itu kabar dari Bani Israil ya gitu. Nah, ini termasuk yang pemahaman atau pernyataan ketiga ya, tidak mesti kita imani dan juga tidak mesti kita tolak ya, gitu ya. Karena Allah telah memuliakan ya, Ka'bah nih ya. Allah firman demikian di surah Al-Imran ayat 96 ya. Yakni rumah yang mula-mula dibangun untuk segenap manusia untuk mendapatkan barokah dan hidayah adalah Baitullah yang ada di Bakkah. Ada yang mengatakan Mekkah, ada yang mengatakan tempat berdirinya Ka'bah. Maka firman Allah, fihi ayatum bayyinat, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata ya. Itu ada tanda-tanda yang nyata. Yang ini Baitullah tersebut dibangun oleh Ibrahim al-Khalil, bapaknya para nabi, imam bagi orang-orang yang lurus dari para anaknya, yang senantiasa mencontoh kepadanya dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Jadi setiap nabi juga ada sunnah-sunnahnya ya, apa yang diajarkan oleh para nabi itu ya. Tentunya di samping firman Allah, wahyu, dan juga sunnah-sunnahnya gitu. Lukulin jalna minkum syir'atan wa minhaja ya. Jadi setiap para nabi itu kan ada syir'atan, ada syariatnya, ada manhajnya ya, ada jalan. Nah, ini jelas sekali bagaimana para nabi mengajarkan sunnahnya gitu ya. Maka ini tugas kita sebagai umat itu bagaimana mengikuti sunnahnya gitu ya gitu. Jangan diabaikan, jangan diremehkan sunnahnya itu. Yang tentunya apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak yang meremehkan sunnah, mengabaikan sunnah gitu ya.
hingga ya diherikan gitu ya, gimana gitulah ya. Jadi ketika mengatakan sunnah, ada sunnah ini gitu ya, sunnah iya gitu lah, itu wajib gitu ya. Itu wajib lah gitu, sunnah iya gitu kan, itu kebanyakan gitu ya gitu. Sunnah gitu ya, padahal beda gitu ya, sunnah dan ibadah sunat gitu ya gitu. Itulah yang kurang paham, padahal bukan hanya orang-orang yang awam yang berkata seperti itu, tapi ustadz-ustadznya juga berkata demikian gitu ya gitu. Anggapnya oh ini paling nyunah dan sebagainya gitu ya, harus mengikuti sunnah lah dan sebagainya kan. Akhirnya yang memperingatkannya diingatkan gitu, dan seterusnya gitu ya, dikritik gitu ya gitu. Nah itu ya, kritik itu kan tidak apa-apa kalau membangun kan, tapi kalau sudah kritiknya mencemari nama baik gitu ya dan sebagainya, wah. Nah itu ya, jadi ya peremehan terhadap sunnah gitu zaman sekarang masih itu. Nah apalagi itu ya, kadang masalah pakaian dan sebagainya kan. Yang apa, misalnya banyak lah gitu ya contoh-contohnya, yang berjubah merasa lebih sunnah dan apa ya jenggot dan sebagainya, itu ada silang pendapatnya gitu kan tentang itu ya, Allah alam cuma. Tapi nggak ada lebih-lebihkan kayak gitu juga ya, setiap helai ada pahalanya gitu ya. Tapi kalau memang syariat sunnahnya ada aja gitu, tapi kalau di apa hiperbola kayak gitu enggak gitu ya, sampai setiap helai ada pahalanya gitu ya, nggak begitu juga gitu ya. Hiperbola itu mah dilebih-lebihkan. Maka maksudnya bagaimana kita memahami sunnah itu ya, agar tidak terjebak dengan merasa sunnah sendiri gitu ya. Tapi tentunya yang diperingatkan juga gitu ya, jangan menuduh orang lain merasa paling sunnah juga gitu kan. Ada ya namanya manusia juga gitu kan, yang saling mengingatkan gitu kan gitu. Bukan berarti ketika mengingatkan itu ya merasa lebih sempurna, merasa lebih berilmu dan sebagainya, enggak gitu ya gitu. Nyatanya masih jauh gitu ya gitu. Iya. RT halaman 117 ya. Kita scroll. Nah itu masih panjang. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman, maqam Ibrahim, diantaranya maqam Ibrahim adalah batu yang digunakan oleh Ibrahim untuk berdiri ketika ketinggian Ka'bah melebihi ketinggian dirinya. Maka Ismail meletakkannya, yaitu batu yang masyhur tersebut, agar posisi Ibrahim lebih tinggi di saat bangunan Ka'bah bertambah tinggi dan besar, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka dalam hadis yang panjang ya, dari Ibnu Abbas. Jadi itu makam Ibrahim ya. Jadi makam Ibrahim itu bukan makamnya atau kuburan ya, gitu. Nah, bahasa kita mahnya kuburan teh makamnya, padahal nggak kayak gitu juga gitu ya. Itu beda itu. Nah sini dijelaskan batu gitu ya. Allah alam. Dahulu batu tersebut menempel di dinding Ka'bah. Hal ini terus berlanjut hingga masa Umar radhiyallahu anhu. Pada masa Umar tersebut
agak dimundurkan dari Ka'bah agar tidak mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah. Maka Umar mencoba mencermati hal tersebut dan banyak sekali ijtihadnya yang selaras dengan syariat. Di antaranya ungkapan kepada Rasulullah, sekiranya makam Ibrahim dijadikan tempat sholat, maka Allah menurunkan ayat, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, ya. Di sana aja, belah sana. Nah, bekas kedua telapak kaki Ibrahim tetap masih membekas di atas batu tersebut hingga permulaan munculnya Islam. Ya, ini ada syair tapi panjang ya. Nggak usah dilanjut aja, langsung ya kita lewat. Ya, ini kedua kakinya yang mulia menapak di atas batu tersebut, berbekas di atasnya telapak kaki yang tidak beralas kaki, ya. Nah, itu segitu aja dulu ya kisah yang bisa kita sebutkan. Ini masih ada kurang lebih 1 halaman lagi untuk kita jelaskan, ya. Walaupun mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi bahasan tafsir dari surat Al-Baqarah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.